Pelajari cara melihat. Sadarilah bahwa segala sesuatu terhubung dengan segala sesuatu yang lain. Begitu Anda mencicipi penerbangan, Anda akan selamanya berjalan di bumi dengan mata berpaling ke langit, karena di sanalah kamu berada, dan di sanalah kamu akan selalu rindu untuk kembali. Jika seseorang ingin melihat bagaimana jiwa berdiam di dalam tubuhnya, hendaklah dia mengamati bagaimana tubuh ini menggunakan tempat tinggalnya sehari-hari. Artinya, jika ini tanpa keteraturan dan kebingungan, tubuh akan tetap berada dalam ketidakteraturan dan kebingungan olehnya. Adalah kesalahan besar untuk berbicara baik tentang orang yang tidak berharga, seperti berbicara buruk tentang orang yang baik. Kebenaran segala sesuatu adalah makanan utama bagi intelek yang unggul. Kemalangan yang paling menyakitkan adalah ketika pandangan Anda mendahului pekerjaan Anda. Seorang penyair tahu dia telah mencapai kesempurnaan, bukan ketika tidak ada yang tersisa untuk ditambahkan, tetapi ketika tidak ada yang tersisa untuk diambil. Kejahatan terburuk yang dapat menimpa seniman adalah bahwa karyanya harus tampak baik di matanya sendiri. Pelukis memiliki alam semesta dalam pikiran dan tangannya. Tidak ada yang memperkuat otoritas selain keheningan. Penipuan terbesar yang diderita pria adalah dari pendapat mereka sendiri. Perolehan pengetahuan apapun selalu bermanfaat bagi akal, karena itu akan dapat membuang hal-hal yang tidak berguna dan mempertahankan yang baik. Karena tidak ada yang bisa dicintai atau dibenci kecuali jika terlebih dahulu diketahui. Seperti hari yang dihabiskan dengan baik membawa tidur yang bahagia, demikian juga kehidupan yang dihabiskan dengan baik membawa kematian yang bahagia. Sama seperti makan, yang bertentangan dengan keinginan itu merugikan kesehatan, demikian juga belajar, tanpa keinginan merusak ingatan, dan tidak menyimpan apapun yang dibutuhkannya. Hidup kita dibuat oleh kematian orang lain. Rata-rata manusia melihat tanpa melihat, mendengarkan tanpa mendengar, menyentuh tanpa merasakan, makan tanpa merasakan, bergerak tanpa kesadaran fisik, menghirup tanpa menyadari bau atau aroma, dan berbicara tanpa berpikir. Manusia. Dia yang tidak menghukum kejahatan, memerintahkannya untuk dilakukan. Manusia berada dalam kesesatan ketika mereka menyesali perjalanan waktu, menuduhnya terlalu cepat, dan tidak menyadari bahwa itu cukup saat berlalu. Lebih mudah untuk menolak di awal daripada di akhir. Dia yang mencintai latihan tanpa teori, seperti pelaut yang menaiki kapal tanpa kemudi dan kompas, dan tidak pernah tahu kemana dia akan membuang. Hambatan tidak bisa menghancurkanku, setiap rintangan menghasilkan tekad yang kuat, dia yang terpaku pada bintang tidak berubah pikiran. Kesabaran berfungsi sebagai perlindungan terhadap kesalahan, seperti halnya pakaian terhadap dingin. Sudah lama menjadi perhatian saya, bahwa orang-orang berprestasi jarang duduk dan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Mereka pergi keluar dan terjadi pada banyak hal.
Di mana roh tidak bekerja dengan tangan, tidak ada seni. Waktu tetap cukup lama bagi siapa saja yang akan menggunakannya. Dia yang memiliki paling banyak, pasti paling takut kehilangan. Keindahan hilang dalam hidup, tetapi abadi dalam seni. Dia yang tidak menghargai hidup, tidak pantas mendapatkannya. Semua pengetahuan yang berakhir dengan kata-kata, akan mati secepat ia hidup, kecuali kata-kata tertulis, yang merupakan bagian mekanisnya. Ini adalah fakta yang diakui bahwa, kita melihat kesalahan dalam pekerjaan orang lain lebih mudah, daripada kesalahan kita sendiri. Tidak ada nasihat yang lebih dapat dipercaya, daripada nasihat yang diberikan kepada kapal yang dalam bahaya. Dia yang berpikir sedikit, salah banyak. Pernikahan itu seperti memasukkan tanganmu ke dalam sekantong ular, dengan harapan bisa mengeluarkan belut. Sama seperti makanan yang dimakan tanpa nafsu makan, adalah makanan yang membosankan. Demikian pula belajar tanpa semangat, merusak ingatan dengan tidak mengasimilasi apa yang diserapnya. Dia yang berjalan lurus, jarang jatuh. Dia yang bisa meniru, bisa melakukannya. Sama seperti keberanian membahayakan kehidupan, ketakutan melindunginya. Dia yang ingin kaya dalam sehari, akan digantung dalam setahun. Belajar tidak pernah melelahkan pikiran. Air mata datang dari hati, dan bukan dari otak. Sementara saya berpikir bahwa saya sedang belajar bagaimana hidup, saya telah belajar bagaimana mati. Saya tidak miskin. Miskin adalah mereka yang menginginkan banyak hal. Besi berkarat karena tidak digunakan, air kehilangan kemurniannya karena stagnasi, demikian pula kelambanan melemahkan kekuatan pikiran. Ada 3 golongan manusia, mereka yang melihat ketika mereka diperlihatkan, mereka yang tidak melihat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.